Halo Sobat Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan perekonomian pelaku usaha ultramikro, pemerintah menciptakan sebuah program pembiayaan yang mudah dan cepat, yaitu pembiayaan ultramikro. Apa itu pembiayaan ultramikro? Pembiayaan ultramikro merupakan program pemerintah berbentuk pembiayaan usaha, ditujukan bagi usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR dengan nilai pembiayaan maksimal 20 juta rupiah. Adapun tujuan pembiayaan ultramikro adalah untuk merangkul usaha kecil yang tidak bisa mendapatkan program KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat, serta meningkatkan jumlah wirausaha. Lalu, apa saja syarat penerima program? Syaratnya adalah: pertama, warga Indonesia yang memiliki KTP elektronik. Kedua, tidak terdaftar sebagai nasabah KUR yang tercatat dalam SIKP. Pendanaan pembiayaan ultramikro sendiri bersumber dari APBN yang terdiri dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk menjalankan pembiayaan ultramikro, pemerintah menunjuk BLU Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai pelaksana atau operator program. Saat ini BLU PIP bekerjasama dengan 4 lembaga keuangan bukan bank seperti Perum Pegadaian, PT Penanaman Modal Nasional, PT Bahana Arta Ventura, dan lembaga keuangan bukan bank non-afiliasi pemerintah. Proses penyaluran pembiayaan ultramikro kepada debitur menggunakan 2 pola penyaluran. Pertama, dilakukan oleh penyalur secara langsung kepada debitur. Kedua, dilakukan oleh penyalur kepada debitur melalui lembaga linkage. Saat ini, BLU PIP sedang memperluas kerjasama dalam rangka pengembangan pembiayaan ultramikro, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan universitas. Bagaimana monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan ultramikro dilakukan? Monitoring dan evaluasi oleh KPPN dilakukan dalam 3 cara. Pertama, monitoring ketepatan data penyaluran. Kedua, pengukuran nilai keekonomian debitur. Dan ketiga, monitoring dan evaluasi lainnya. Monitoring ketepatan data penyaluran dilakukan dengan menguji keakuratan data penyaluran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dengan cara melakukan sampling debitur tanpa melaksanakan kunjungan lapangan ke debitur. Adapun tahapan pelaksanaan monitoring ketepatan data penyaluran, yang pertama adalah sampling debitur. Dalam sampling debitur, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebesar 5% dari debitur aktif. Lalu KPPN mengirimkan surat permintaan dokumen kepada penyalur maupun lembaga linkage atas salinan akad kredit serta fotokopi KTP debitur. Penyalur atau lembaga linkage menyampaikan dokumen kepada KPPN paling lambat 10 hari kalender setelah permintaan dokumen diterima. Setelah menerima dokumen, KPPN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen apakah sudah sesuai dengan permintaan atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka KPPN melakukan konfirmasi kepada penyalur atau lembaga linkage terkait: pertama, dokumen belum diterima sampai akhir batas waktu penyampaian. Kedua, dokumen yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta. Dan ketiga, dokumen rusak atau tidak terbaca. Dalam hal penyalur atau lembaga linkage belum menyampaikan dokumen atau perbaikan dokumen paling lambat 5 hari kerja setelah KPPN melakukan konfirmasi, KPPN mencatat sebagai temuan di dalam laporan monitoring dan evaluasi. Apabila telah sesuai, maka KPPN melanjutkan ke proses analisis dengan cara membandingkan dan mengevaluasi kesesuaian data penyaluran dengan dokumen penyaluran. Data yang dibandingkan dan dievaluasi antara lain NIK, nama debitur, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, nilai akad, skema, serta agunan. Hasil analisis monitoring ketepatan data direkam oleh KPPN ke dalam sistem informasi paling lambat akhir triwulan berkenaan, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi setiap semesteran. Pengukuran nilai keekonomian debitur dilakukan untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan ultramikro kepada debitur.
Adapun tahapan pengukuran nilai keekonomian debitur, yang pertama adalah melakukan sampling debitur. Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah maksimal 10 debitur. Sampel tersebut nantinya akan digunakan sebagai objek dalam pelaksanaan survei baseline dan endline. Setelah menentukan sampel, KPPN melakukan koordinasi dengan penyalur atau lembaga linkage untuk penentuan waktu pelaksanaan kunjungan lapangan ke debitur. Lalu KPPN menyerahkan daftar sampel debitur yang akan dikunjungi kepada penyalur atau lembaga linkage untuk penyiapan data debitur. Lalu KPPN dan penyalur melakukan survei lapangan dengan metode wawancara kepada debitur. Apabila debitur pindah alamat atau tidak dapat dihubungi, dan penyalur atau lembaga linkage tidak memiliki data alamat yang baru, KPPN cukup melaporkan hal ini sebagai temuan. Setelah melakukan survei, KPPN dapat melakukan pengukuran rekapitulasi nilai keekonomian debitur dengan mengisi form pengukuran yang mengacu pada indikator pengukuran yang telah ditentukan. Hasil pengukuran nilai keekonomian debitur direkam oleh KPPN ke dalam sistem informasi paling lambat akhir semester berkenaan. Hasil pengukuran nilai keekonomian debitur dilaporkan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi setiap semesteran. Monitoring dan evaluasi lainnya merupakan monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan oleh Kanwil dan atau KPPN terhadap debitur, penyalur atau lembaga linkage, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk tujuan tertentu yang dilakukan sewaktu-waktu dan dikoordinasikan oleh Direktorat SMI. Atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro, KPPN menyusun laporan monitoring dan evaluasi setiap semester, lalu disampaikan kepada kantor wilayah paling lambat 10 hari kerja setelah semester berkenaan berakhir. Atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh KPPN, kantor wilayah berperan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh KPPN, kantor wilayah menyusun analisis penyaluran pembiayaan ultramikro. Hasil analisis akan disampaikan kepada Direktorat SMI setiap semester paling lambat 30 hari kerja setelah semester berkenaan berakhir. Seiring berjalannya program pembiayaan ultramikro, pelaksanaan monitoring dan evaluasi diharapkan terus dioptimalkan demi terciptanya data penyaluran dan pengukuran nilai keekonomian debitur yang akurat. Terima kasih.